Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mereview tugas-tugas setelah UTS. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu uji non-parametrik, yang kedua ada regresi sederhana, yang ketiga ada analisis regresi berganda, dan yang terakhir ada skala Likert dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Langsung saja, yang pertama yaitu ada uji non-parametrik. Nah, uji non-parametrik ini digunakan saat data itu tidak memenuhi asumsi parametrik, misalnya distribusi normal. Nah, dalam uji non-parametrik ini cocok digunakan untuk data berskala ordinal atau nominal. Nah, di video ini kita membahas tentang latihan 5. Menguji apakah distribusi data itu normal atau tidak. Terus soal yang kedua itu untuk ingin mengetahui bagaimana respon siswa dalam belajar dengan memberikan 4 metode yang berbeda. Nah, ini analisisnya, tutorialnya menggunakan tes non-parametrik. Jadi tujuannya untuk menguji hubungan atau perbedaan tanpa bergantung pada parameter populasi seperti mean dan juga standar deviasi. Lalu kita ke materi yang kedua, itu ada regresi sederhana. Nah, regresi sederhana itu yaitu analisis hubungan satu variabel bebas atau biasa yang disebut dengan X terhadap satu variabel terikat. Jadi regresi sederhana ini jika antara variabel dependen dan independennya itu satu. Nah, di sini di video ini kita membahas latihan 6, yang dimana di sini ada variabel masa kerja dan variabel gaji. Nah, ini tuh untuk menguji apakah ada hubungan masa kerja dengan jumlah gaji pegawai. Lalu apakah ada kecenderungan gaji pegawai di masa yang akan datang itu mengalami kenaikan atau penurunan. Nah, tutorialnya nih sudah saya bahas di videonya. Lalu kita lanjut ke materi yang ketiga, itu ada analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda itu digunakan untuk memodelkan hubungan satu variabel dependen atau Y dengan 2 atau lebih variabel independen, biasa disebut dengan X. Jadi dalam regresi berganda ini variabel independennya itu lebih dari 1, tapi tidak boleh melebihi dari 7, karena kalau lebih dari 7 nanti itu hasilnya akan sangat berpengaruh. Nah, di video ini kita membahas latihan 8. Nah, di sini kita menganalisis 3 variabel, yaitu penjualan, promosi, dan juga stand. Nah, di sini variabel penjualan itu sebagai variabel dependen, biaya promosi dan juga luas stand itu sebagai variabel independen. Jadi independennya itu lebih dari 1. Lalu di soal yang kedua itu juga sama. Nah, ini variabelnya ada 3. Dan di soal yang kedua itu juga kita disuruh untuk mengestimasi untuk seorang sales yang berusia 40 tahun dengan pengalaman kerja 4 tahun. Nah, di sini kita analisis menggunakan persamaan dan didapatkan hasil sebesar Rp45.225.000. Jadi kegunaan regresi berganda itu menentukan variabel mana yang paling mempengaruhi Y. Lalu yang terakhir itu ada materi skala Likert dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Skala Likert itu merupakan metode pengukuran sikap atau persepsi dengan pilihan jawaban yang bertingkat atau bergradasi. Seperti contoh dalam video ini itu ada
5 gradasi yang tadi ada sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Oke. Itu yang dinamakan dengan skala Likert. Nah, di video kali ini itu kita didapatkan data dari responden itu dari teman-teman kelas yang berjumlah 36 mahasiswa. Lalu kita analisis juga sini. Nah, di sini dengan hasil itu rata-rata responden itu memilih jawaban ragu-ragu. Lalu di video ini juga kita melakukan uji validitas. Uji validitas itu untuk mengukur sejauh mana instrumen benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur atau korelasi item dengan skor totalnya. Nah, ini hasilnya atau outputnya. Di sini didapatkan ada yang valid dan ada juga yang tidak valid. Lalu kita juga menguji reliabilitas. Jadi uji reliabilitas itu digunakan untuk mengukur konsistensi hasil instrumen. Nah, di sini didapatkan Cron batch alfanya itu 0,758. Itu menunjukkan reliabilitas baik. Itu saja video review materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.